Bayangkan sebuah perusahaan teknologi raksasa seperti Apple yang produknya digunakan miliaran orang di seluruh dunia. Namun, di balik kesuksesan globalnya, Apple menghadapi tantangan besar dalam pelaporan keuangan. Bagaimana membuat laporan yang konsisten, transparan, dan bisa dibandingkan di banyak negara dengan standar akuntansi dan mata uang yang berbeda. Pengantar standar akuntansi Apple sebagai perusahaan asal Amerika Serikat wajib menyusun laporan keuangannya berdasarkan GAAP, yaitu standar akuntansi yang berlaku di AS. Namun, banyak negara lain menggunakan standar IFRS atau standar lokal yang berbeda. GAAP dikenal sebagai standar yang sangat rinci dan berbasis aturan, sedangkan IFRS lebih fleksibel dan berbasis prinsip. Pengaruh perbedaan standar akuntansi terhadap laporan keuangan Apple. Karena beroperasi di banyak negara, Apple harus menyesuaikan laporan keuangannya agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di masing-masing negara. Perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana pendapatan diakui, bagaimana aset diukur, dan bagaimana pajak dihitung. Misalnya, pengakuan pendapatan dari penjualan iPhone di Eropa bisa berbeda jika menggunakan IFRS dibandingkan GAAP. Hal ini berdampak pada transparansi laporan keuangan dan perbandingan kinerja di berbagai negara. Dengan mengadopsi standar internasional, Apple dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan akses ke modal global. Translasi mata uang asing dalam laporan keuangan Apple. Selain perbedaan standar akuntansi, Apple menghadapi tantangan translasi mata uang asing karena beroperasi di banyak negara dengan mata uang berbeda seperti euro, yen, dan rupiah. Laporan keuangan anak perusahaan harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat agar dapat digabungkan dalam laporan konsolidasi. Sesuai standar internasional IAS 21, transaksi dicatat menggunakan kurs spot saat terjadi, aset dan kewajiban dikonversi dengan kurs penutupan pada tanggal neraca, sedangkan pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata selama periode berjalan. Selisih kurs yang muncul akibat perubahan nilai tukar tidak langsung mempengaruhi laba rugi, melainkan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain agar fluktuasi nilai tukar tidak mengganggu laba bersih perusahaan induk. Meski demikian, perubahan nilai tukar tetap dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan konsolidasi Apple, walaupun kinerja operasional stabil. Oleh karena itu, proses translasi mata uang asing yang tepat sangat penting untuk memastikan laporan keuangan Apple mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha secara akurat di tingkat global. Pilihan kalau pakai GAAP 2 Apple sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan mata uang berbeda seperti euro, yen, dan rupiah menghadapi tantangan dalam translasi mata uang asing untuk laporan keuangannya. Agar laporan keuangan anak perusahaan dapat digabungkan dalam laporan konsolidasi, Apple mengonversi semua angka ke dolar AS sesuai dengan standar akuntansi lokal AS, yaitu US GAAP. Dalam US GAAP, transaksi dicatat menggunakan kurs spot saat terjadi, aset dan kewajiban dikonversi dengan kurs penutupan pada tanggal neraca, sedangkan pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata selama periode berjalan. Selisih kurs yang timbul akibat perubahan nilai tukar tidak langsung memengaruhi laba rugi, melainkan dicatat dalam akun ekuitas sebagai bagian dari komponen lain dari penghasilan komprehensif, Other Comprehensive Income (OCE), sehingga fluktuasi nilai tukar tidak mengganggu laba bersih perusahaan induk. Meskipun demikian, perubahan nilai tukar tetap dapat memengaruhi nilai laporan keuangan konsolidasi Apple, walaupun kinerja operasional perusahaan stabil. Oleh karena itu, proses translasi mata uang asing yang tepat sangat penting untuk memastikan laporan keuangan Apple mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha secara akurat di tingkat global.
Bagaimana perusahaan mengelola risiko nilai tukar dan menggunakan instrumen hedging seperti forward transaction untuk meminimalkan dampak fluktuasi mata uang asing terhadap laporan keuangan Apple. Sebagai perusahaan multinasional dengan operasi di berbagai negara, menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang signifikan karena transaksi bisnis dan investasinya dilakukan dalam berbagai mata uang, sementara laporan keuangannya disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Untuk mengelola risiko ini, Apple menggunakan instrumen hedging seperti transaksi forward, swap mata uang, dan opsi yang memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar di masa depan, sehingga mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar yang dapat memengaruhi pendapatan, biaya, dan laba. Aku akan mengantikannya menjelaskan. Dalam pelaporan keuangan, Apple mencatat instrumen hedging tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga keuntungan dan kerugian dari hedging tercermin secara transparan dan akurat. Strategi ini membantu Apple menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi volatilitas laba, memberikan laporan keuangan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi investor dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat daya tahan perusahaan terhadap dinamika pasar global. Bagaimana teknologi dapat memperbaiki transparansi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan tersebut? Teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan transparansi akuntansi dan pelaporan keuangan di Apple Inc., perusahaan multinasional dengan operasi yang kompleks dan tersebar di berbagai negara. Apple mengandalkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi secara global untuk mengumpulkan dan memproses data keuangan secara real-time dari seluruh anak perusahaan. Sistem ini mengurangi risiko kesalahan manual dan manipulasi data melalui validasi otomatis, sehingga meningkatkan keakuratan laporan keuangan. Selain itu, Apple mulai mengimplementasikan teknologi blockchain untuk menciptakan audit trail yang transparan dan tidak dapat diubah, yang memungkinkan transaksi keuangan diaudit kapan saja oleh regulator atau auditor internal, meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Selain ERP dan blockchain, Apple juga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data keuangan dalam jumlah besar secara cepat dan mendeteksi anomali atau potensi kecurangan yang sulit ditemukan secara manual. Apple juga mengadopsi pelaporan keuangan digital yang interaktif dan mudah diakses oleh investor serta publik, memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kasus Apple pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menyoroti pentingnya transparansi, terutama terkait pengakuan pendapatan dan pengungkapan informasi. Dengan dukungan teknologi, Apple berhasil memperkuat kontrol internal dan meningkatkan kualitas data, sehingga mengurangi risiko manipulasi dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang akuntabel dan transparan. Kesimpulan, Apple Inc. berhasil menjaga transparansi dan kejelasan laporan keuangan globalnya dengan melakukan beberapa langkah penting. Pertama, Apple menyesuaikan penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan berbagai standar akuntansi yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi, seperti US GAAP dan IFRS, sehingga laporan tersebut dapat dipahami dan dibandingkan secara internasional. Kedua, untuk mengelola risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi pendapatan dan biaya, Apple menggunakan instrumen hedging, seperti transaksi forward, yang membantu meminimalkan dampak perubahan nilai tukar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketiga, Apple memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem ERP terintegrasi, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan transparansi dan keandalan informasi keuangan. Melalui kombinasi strategi ini, laporan keuangan Apple tetap konsisten, akurat, dan dapat dipercaya oleh investor, regulator, dan pemangku kepentingan di seluruh dunia, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan menjaga reputasi perusahaan di pasar global.